Pro 1 RRI Makassar. Ku mau matamu, tak bisa membohongiku. Apa kau rasakan sesuatu? Ku rasakan sama, rasa ini sungguh nyata. Please just trust me baby. 3, 2, 1, kan ku hitung mundur. Kau kini kan menghampiriku. 1, 2, 3, kau yang ku cari. Jangan buatku pergi. Suka kamu, mau kamu. Kau buatku melayang-layang tinggi. Setiap kau hadir, hatiku selalu bernyanyi na 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 na. Andai kau tahu, ku mau hatimu menari di dalam dada. Ku ingin merasakannya. Melayanglah denganku, genggam jemariku. Please just trust me baby. 3, 2, 1, kan ku hitung mundur. Kau kini kan menghampiriku. Hampiri aku. 1, 2, 3, kau yang ku cari. Jangan buatku pergi. Suka kamu, mau kamu. Kau buatku melayang-layang tinggi. Setiap kau hadir, hatiku selalu bernyanyi na 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 na. Andai kau tahu, andai kau tahu. Mereka bilang cinta bisa datang pergi sesuka hati. Namun ku yakin kau dan aku selalu hangat. Suka kamu, mau kamu. Kau buatku melayang-layang. Setiap kau hadir, ku selalu andai kau tahu, isi hatiku. Andai kau tahu, suka kamu. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini di edisi Selasa tanggal 5 Juli 2022 saya Idam kembali menemani Anda di Lintas Makassar siang di pengarus utamaan gender. Seperti biasa kami hadirkan hingga pukul 12 siang nanti. Dan pendengar, untuk pengarus utamaan gender kita di siang hari ini spesial ya. Ini masih dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini mendatangkan Forum Anak ya. Forum Anak Sulawesi Selatan, yaitu organisasi anak yang dibina oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani komunikasi antara interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Dan spesial tentu kita akan mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan anak-anak yang berprestasi di Sulawesi Selatan, khususnya apa itu Forum Anak Sulawesi Selatan, kemudian sejarahnya seperti apa dan apa-apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan. Nah, spesial di siang hari ini kita bersama dengan Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan. Nah, tentu ini juga berprestasi. Kita menyapa
ketuanya Muhammad Yusran Yusuf namanya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Selamat siang juga. Saya panggilnya apa nih? Yusran, Yusuf, Yusran. atau Ahmad? Yusran ya. Ya, Yusran Kak. Oke, Yusran, terima kasih sudah bergabung. Sudah datang langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Ini kali pertama nggak sih, Yusran? Iya, ini pengalaman pertama saya. Oh, ini pengalaman pertama? Iya. Di studio, siaran Iya. di studio? Iya. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol santai, kita bersenang-senang. Seperti kalau kegiatannya Yusran di forum anak, bertemu dengan anak-anak yang lain, kita buatnya sesantai itu. Iya. Oke, Yusran, apa kabar? Baik Kak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini saya bacanya ketua forum anak Sulsel, terus di rompinya Yusran presiden. Iya. Apa sih Yusran? Boleh lihat? Iya, ini. Presiden Forum Anak Anak Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Jadi yang benar mana nih? Presiden atau ketua nih? Ketua. Ketua? Iya. Oke, ketua. Oh, jadi cita-citanya mungkin jadi presiden gitu ya? Amin. Republik Indonesia. Amin. Oke, Yusran, kita tentu ingin tahu tentang Forum Anak Sulsel itu apa, kemudian Agen 2P itu apa. Itu apa ya Agen 2P? Tadi mikirnya kayak gitu. Nah, Iya. ini akan dijelaskan langsung nih sama Yusran dan juga buat teman-teman kita tentunya yang saat ini mendengarkan. Silakan Yusran, apa itu Forum Anak Sulsel? Ya Kak, terima kasih. Di sini kita bicara tentang forum anak, tentunya bicara tentang organisasi di kalangan anak-anak Kak. Tentunya forum anak ini sebagai wadah Kak, wadah partisipasi anak-anak yang ada di Indonesia tentunya. Tapi organisasi ini dibawahi langsung oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Tentunya kalau di provinsi itu, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, kita itu dibawahi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk tujuan organisasi ini sendiri, tentunya sebagai wadah partisipasi anak yang saya bilang tadi, sebagai jembatan aspirasi anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan kepada pemerintah ataupun masyarakat Kak. Oh, gitu. Ya. Terus Agen 2P itu apa? Nah, inilah tugas utama dari forum anak Kak tentunya sebagai agen. Di sini agen 2P. Tentunya yang pertama ada pelopor, yang kedua ada pelapor. Tentunya ini pelapor sebagai bagaimana anak-anak bisa berpartisipasi, berjalan terlebih dahulu, melihat situasi yang ada di sekelilingnya Kak. Bagaimana di sini kita diajarkan untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau bicara tentang pelapor Kak, tentunya ini sudah tidak asing lagi katanya. Ini sebagai kita bagaimana anak-anak supaya bisa berani untuk melaporkan keadaan-keadaan di lingkungannya tentunya sebagai isu-isu anak yang lagi urgent yang ada di lingkungannya Kak. Contoh yang dilaporkan di Sulawesi Selatan nih misalnya mungkin pada saat pertemuan Forum Anak Nasional atau Forum Anak Sulsel. Ini di seluruh Indonesia kan Yusra? Iya Kak. Dan di Sulsel juga? Iya. Seluruh kabupaten kota kah atau sampai ke desa-desa gitu? Nah, forum anak sendiri ini mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa kelurahan Kak. Jadi di setiap pelosok-pelosoknya itu diharapkan agar seluruh wadah partisipasi ini ada Kak untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, pelapor dulu deh. Apa-apa saja sih yang biasanya nih ketika bertemu nih forum anak di Sulawesi Selatan dulu deh, Yusran. Apa sih yang biasa dilaporkan nih sebagai agen gitu? Ya Kak. Tentunya sebagai agen pelopor. Nah, di sini kita dilatih untuk peka. Contohnya saja kasus yang lagi urgent nih, kasus anak yang lagi urgent di Sulawesi Selatan itu PUA Kak. Pernikahan usia anak. Oke. Ini Kak yang lagi marak-maraknya sekarang, apalagi kemarin di masa pandemi banyak sekali ini yang membuat PUA ini semakin tinggi di Sulawesi Selatan. Oh gitu. Iya Kak, sangat disayangkan sekali. PUA ada kasus-kasus yang lain seperti nafsa, narkoba dan lain-lainnya. Oh, jadi banyak yang dilaporkan begitu Iya, Kak. ya. Ini mewakili anak-anak Iya, Kak. begitu. Ini untuk menyampaikan tentunya aspirasi anak-anak
ke pemerintah gitu ya. Ya Kak. Oke, ini tujuannya Forum Anak dibuat Iya, begitu. dibentuk. Kalau P-nya satu lagi Yusran, apa tuh P-nya? Pelapor. Pelapor satunya Pelopor. pelopor. Ya. Ya. Ini bagaimana kita memberanikan diri untuk berjalan terlebih dahulu Kak kepada teman-teman yang lagi terkena dampak dari isu-isu tersebut Kak. Kita bagaimana untuk berani untuk menuju ke pelapornya Kak begitu. Karena di Forum Anak sendiri tuh kita mempunyai prinsip Ya. aku lihat, aku tahu, aku akan. Gimana? Aku lihat. Aku lihat, Heeh. aku tahu, aku akan. Aku akan. Iya, Akan apa? akan melaporkan Kak. Oh, jadi akannya ini banyak ininya Iya, ya. banyak. Di sini kan kita pertama harus melihat tentunya kasusnya bagaimana. Setelah kita melihat, kita harus cari tahu dulu bagaimana sih kasusnya ini. Jadi aku lihat, aku akan tadi agar bagaimana kasusnya ini bisa terselesaikan oleh pihak-pihak tertentu Kak. Oh, gitu. Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu pendalaman kasusnya agar kita tidak menyebar berita hoax Kak. Gitu. Terus kata teman-teman yang dengarkan, ih kirain fun. Taunya kita disuruh kayak detektifan. Itu gimana sih? kita ini Yusran? have fun Kak. Oh, have fun. Iya. Oh, gitu. Kita have fun. Bagaimana kita bisa mendekat dengan teman-teman yang lain di teman-teman sebaya kita. Oh, begitu, jadi Kak. bukan kayak polisi kan? Bukan. Oh, Ya. bukan. Oke. Jadi kita ini sebagai jembatan buat anak-anak. Bagaimana supaya aspirasi anak-anak ini yang khususnya di Forum Anak Sulawesi Selatan, bagaimana agar anak-anak di Sulawesi Selatan ini bisa tersampaikan aspirasinya begitu kepada pemerintah. Biasanya kan pemerintah tidak tahu bagaimana di mana wadahnya ini supaya saya bisa dengarkan aspirasi yang lagi urgent di kalangan anak-anak begitu. Apalagi sih kalau menurut Yusran mewakili teman-temannya anak-anak begitu, aspirasi yang ingin disampaikan begitu, isu nasional ataupun isu di Sulawesi Selatan yang benar-benar ayo dong dengarkan kami anak-anak, apa nih? Selain yang tadi. Tentunya Kak, yang masih kurang sekarang itu pembangunan fisik dan non fisik Kak. Jadi kami harapkan itu seluruh pihak bisa pembangunan fisik dan non fisiknya itu untuk menuju ke anak juga Kak. Maksudnya apa nih? Contohnya pembangunan fisik seperti taman bermain. Karena oke. di lingkungan sekarang yang saya lihat Kak sudah banyak taman bermain, tapi untuk perawatannya itu sendiri masih kurang Kak begitu. Oh, nggak banyak juga deh kayaknya, masih Iya, kurang. iya. Lumayan lah. Lumayan lah. Seperti taman baca juga Kak. Oh, taman baca Iya. juga. Oke, dicatat. Terus apa lagi yang dibutuhkan Ataupun anak-anak? budaya-budaya mungkin Kak, Budaya. tempat penyaluran budaya begitu Kak. Oh, Supaya bakat dan minatnya anak-anak itu bisa tersalurkan Kak. Begitu. Untuk tumbuh kembangnya juga. Terus gimana dong kalau misalkan ada anak-anak dari kabupaten mana misalnya, dari Kota Palopo misalnya, saya sedih gitu teman-teman saya udah pada jarang main lagi tapi lebih main game, sibuk dengan handphonenya segala macem gitu, gimana? Ya. Di sini Kak di Forum Anak sendiri itu Kak kan mulai dari sosial medianya Kak itu sudah ada bagaimana kita mengikuti arusnya sekarang yang zamannya milenial Kak begitu. Kayak kami membuka layanan baca di sosial media, bagaimana kita menyebarkan berita-berita bagaimana dampaknya dari PUA misalnya Kak yang tadi lagi urgent itu supaya kalangan-kalangan di masyarakat tidak hanya anak yang baca tapi juga orang tuanya begitu Kak. Karena kebanyakan dari PUA ini sendiri Kak itu biasa dari dorongan orang tua, keluarga ataupun budaya Kak begitu. Oke. Untuk teman kita yang mendengarkan nih, Yusran, adik-adik yang mendengarkan, yang tertarik, funnya di mana sih? Funnya? Funnya gitu Iya. Kak. Kalau funnya itu banyak program kerja kegiatan di Forum Anak itu Kak yang bermain sama anak. Itu pun kayak waktu kemarin Kak ada festival Forum Anak Sulawesi Selatan. Oh, 2022 ini? Iya. Itu apa? Ini bagaimana festival dari 24
forum anak daerah yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ini bagaimana kita mereka teman-teman di forum anak daerah melaporkan hasil kegiatannya Kak. Jadi hasil kegiatannya itu dinilai ada yang sebagai agen pelopor dan pelapor terbaik, ada sebagai klaster terbaik. Jadi di klasternya itu terbagi menjadi 5 Kak di forum anak. Oh gitu. Apa-apa saja dan siapa yang meraihnya? Ya. Ingat nggak nih sebagai ketua presiden? Oke, kalau di klaster 1 ada hak sipil dan kebebasan Kak. Ya. Di sini tuh bagaimana haknya untuk mendapatkan contoh Kak, KIA, kartu identitas anak. Karena kan kita anak-anak juga itu Kak ada sebagai KTP-nya begitu. Ya. Kan kalau KTP Kak didapatkannya itu usia 17-an ya Kak. Kalau KIA ini sendiri mulai dari lahir Kak sudah bisa dibuatkan KIA sebagai pengaman begitu Kak. Oke, jadi itu yang diperjuangkan Iya, begitu Kak. ya. Selain itu apa lagi kategorinya? Nah, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Kak. Terus yang ketiga ada kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 4 ada pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, pendidikan Kak. Itu ada di klaster 4. Kalau klaster 5 sendiri perlindungan khusus. Nah, seperti korban-korban pelecehan Kak, begitu. Jadi mereka harus dilindungi. Oke. Jadi ini ada penghargaannya gitu ya? Iya Kak. Oke, ini dimenangkan Nah, Forum untuk tahun 2022 itu Festival Forum Anak Sulawesi Selatan di Fast Award-nya dimenangkan oleh Forum Anak Daerah Butatoa Kabupaten Bantaeng. Bantaeng kenapa sih? Kenapa? Jelaskan kenapa Bantaeng? Nah, ini Kak, bagaimana di sini perannya sebagai di Forum Anak, mereka berperan sebagai pelopor dan juga berperan sebagai pelapor begitu Kak. Biasanya kan berjalan itu hanya pelopor atau hanya pelapor begitu Kak. Tapi mereka beriringan menjalankan ini sebagai agen pelopornya dan agen pelapornya Kak. Oke. Di Festival Forum Anak Sulsel apalagi kegiatan selain award tadi? Ya, di situ ada penyusunan suara anak Kak tentunya. Penyusunan Suara anak. apa sih itu? Nah, ini penyusunan suara anak Kak dilihat ditelusuri dari isu-isu yang lagi urgent di Sulawesi Selatan Kak. Tentunya ini di sini hasil dari musrembang Kak. Tentunya juga anak ada musrembangnya Kak. Nah, di sini dari kabupaten kota mengadakan musrembang, menyusun suara anak di kabupaten kotanya. Nah, nanti ini di suara anak kabupaten kotanya nanti diusung lagi ke suara anak di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dilihat dari kabupaten kota. Nah, untuk tindak lanjutnya dari suara anak di provinsi tentunya dilanjutkan lagi ke suara anak Indonesia Kak. Nah, tentunya sebentar lagi Kak Hari Anak Nasional akan diadakan. Oh gitu. Tanggal 23 Juli. 23 Juli. Iya. Nah, ini ada pertemuan juga Forum Anak Nasional gitu. Iya Kak. Yusran sudah sering ikut? Iya Kak. Tentunya karena di Forum Anak Nasional itu sendiri banyak mengadakan kegiatan online. Jadi kita bertemu-temu dengan teman-teman di seluruh pelosok Indonesia Kak. Oh gitu. Ini belum ketemu langsung nih? Belum Kak, karena kemarin kan masih masa pandemi Kak, begitu masih terbatas. Insya Allah nanti Kak pada tahun ini ada kegiatan offline-nya. Oh, ada kegiatan offline-nya tahun ini. Iya. Wah, seru tuh, bisa ketemu teman baru, bisa main-main gitu ya. Iya. Oke. Wah, luar biasa loh. Ini sebagai anak-anak tapi sudah luar biasa perannya sebagai agen, pelopor dan juga pelapor. Disebutnya agen 2P. Gitu kan. Oke, ada seragamnya? Ada Kak. Oh, ada. Ya. Oke, jadi ini kayak superhero juga gitu ya, pahlawan juga begitu, agen 2P. Oke, nah kita akan lanjut nanti, Ya, Kak. Yusran ya. Kita akan cari tahu nih dari Yusran, awal mulanya kenal dengan Forum Anak Sulawesi Selatan itu kapan, kenapa tertarik, apa saja sih pencapaian-pencapaian Forum Anak Sulawesi Selatan dan juga sejarahnya tentunya kita ingin tahu ya. Baik, untuk pendengar dan juga adik-adik nih yang saat ini mendengarkan juga teman kalian Yusran ini berbincang mengenai luar biasa loh percaya dirinya Yusran walaupun ini kali pertama tapi sudah sangat lancar begitu ya menyampaikan apa-apa saja mengenai Forum Anak Sulsel ini. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Pengaruh Utama Gender. Lampu kuning.
Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Belikan pi buku ini, Pak. Buku apa itu, Nak? Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak. Tunggu ya. Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden? Oh, kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku. Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku palet? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Opa, bagaimana minum belanja aku kasihan? Kau sabar-sabar Mi dulu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kau dan aku, kita berjalan bersama beriringan, tetap satu walau tak ada hubungan atau kepastian. Sampai kapan begini, bergandengan tangan walau tidak pacaran, bukan juga bisa disebut teman. Kita ini apa? Aku juga heran. Tetap satu walau tak ada hubungan atau kepastian. Sampai kapan begini, bergandengan tangan walau tidak pacaran, bukan juga bisa disebut teman. Kita ini apa? Aku juga heran. Ku tak tahu apa aku sebodoh itu. Ku sedang menunggu atau buang waktu. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pengarus Utamaan Gender Lintas Makassar Siang, dan kita masih bersama dengan anak hebat nih, anak berprestasi yang berani begitu ya menyampaikan aspirasi mewakili teman-temannya untuk disampaikan agar ada perubahan seperti itu ya, dan memang ini menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Nah tadi Yusran sudah banyak menjelaskan nih apa itu forum anak, kemudian juga apa-apa saja kegiatan. Ini baru loh, baru di 2002, masih banyak kegiatan-kegiatan lain dan apa-apa saja isu begitu ya yang tadi disampaikan beberapa di mewakili anak-anak yang lain. Ini terkait isu apa tadi? PUA ya? Iya. Oke, kemudian nafsa, kemudian masalah
ini beberapa tadi harapan begitu, ada taman bermain, perawatan, taman baca, penyaluran bakat dan minat dan lain-lain begitu. Nah, kalau Yusran sendiri kapan nih kenal dan gabung dengan forum anak ini? Atau jangan-jangan pas gabung udah langsung jadi ketua nih? Atau enggak? Enggak dong Kak. Oh gitu. Gimana? Jadi kalau bicara tentang kenal saya tentang forum anak itu sudah lama Kak. Jadi saya ini kenal lewat sosial media Kak. Tentunya saya lihat kan saya ini dari forum anak daerah Kabupaten Pangkep Kak. Oh Pangkep. Ya Kak. Jadi saya lihat sosial medianya di Instagram. Ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya positif Kak bagi anak-anak. Saya lihat hebat sekali nih teman-teman semua yang ada di forum anak. Saya lihat juga teman-teman saya yang sudah masuk Kak lebih dulu di forum anak. Saya lihat foto-fotonya Kak. Ternyata ada wadah partisipasinya anak untuk menyembatani anak kepada pemerintah. Karena kalau di kehidupan sehari-hari Kak, jujur miris sekali Kak. Banyak anak-anak yang terlantar di jalanan, putus sekolah dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari lapas LPKA juga Kak, banyak sekali yang terjerat hukum Kak. Dan ternyata di forum anak ini ternyata ada supaya tersampaikan suara anak yang ada di Sulawesi Selatan Kak, maupun yang ada di Indonesia Kak, begitu. Oke. Nah kalau gimana ceritanya sampai terpilih jadi dari Pangkep, terpilih jadi ketua forum anak Sulawesi Selatan provinsi? Iya Kak. Itu awalnya saya menjadi pengurus forum anak daerah Kabupaten Pangkep, forum anak saudara Pangkep. Nah itu awal saya masuk itu sudah menjadi volunteer Kak nih sebelum jadi pengurus. Setelah jadi pengurus, nah di sini sudah saya mulai jalani karir saya Kak di forum anak. Tentunya saya melanjutkan Kak, saya daftar sebagai duta anak Kabupaten Pangkep Kak. Nah alhamdulillah terpilih menjadi duta anak Kabupaten Pangkep pada tahun 2021. Oh itu lomba juga bagian dari forum anak, kegiatan lombanya namanya duta anak. Iya Kak. Ini apa nih duta anak di sini sebagai sambung tangan dari daerah Kak kepada provinsi juga. Nah pada tahun 2021 juga saya bertekad maju lagi ke tingkat yang lebih tingginya di provinsi Kak. Saya daftar sebagai pengurus forum anak Sulawesi Selatan Kak. Disitulah awal mula saya di FAS ini Kak. Biasanya forum anak Sulawesi itu disingkat FASS. FAS. Dan kalau lihat di Instagram banyak istilah-istilahnya ya? Iya Kak. Forum anak Sulawesi Selatan. Iya, ada sapaan-sapaannya juga begitu. Dan pada tahun ini Kak, saya melanjutkan kepengurusan saya di FAS ini, di Forum Anak Sulsel. Dan saya alhamdulillah dipercayakan tahun ini menjadi Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2022 hingga 2024. Oh 2022 sampai 2024? Iya. Terpilihnya kapan? Bulan kapan sih? Itu pas Festival Forum Anak Sulawesi Selatan Kak. Oh di situ terpilih? Iya Kak. Itu bulan apa sih? Bulan lalu Kak. Bulan lalu? Iya. Oh jadi baru nih? Iya, jadi Kak. Ketua? Iya. Selamat kalau begitu. Makasih. Ya. Ini mudah-mudahan bisa berlanjut sampai Forum Anak Nasional. Iya. Ketuanya, Amin. presidennya. Oke. Nah kalau melihat begitu di Instagram, ini menarik begitu ya. Simsalabim, abrakadabra. Ubahlah Sulsel menjadi provinsi layak anak. Hola Fastasia. Oke. Nah ini Kak, menarik yang dari tahun ini Kak. Ya. Jadi temanya itu Fastasia Kak, kayak ini Fastasia. dunia imajinasi Kak. Oh. Jadi kita bentuk dunia imajinasi dan tokoh utamanya itu ada namanya Asta. Asta? Iya. Apa itu? Sejenis hewan kah? Atau apa? Asta ini di kalangan anak-anak Kak. Jadi Asta ini teman-teman kita Kak. Jadi Asta ini sebagai aspirasi bagi anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan Kak. Di sini Asta berhayal Kak. Jadi memasuki dunia imajinasi. Jadi harapan Asta itu bagaimana dunianya itu bisa terpenuhi hak-hak anaknya Kak. Menuju Indonesia yang layak anak Kak. Indonesia yang layak anak dan dimulai dari Sulsel menjadi provinsi layak anak. Iya Kak. Terus kalau ada yang nanya nih, Yusran, kalau di provinsi kamu sudah menjadi provinsi layak anak nggak sih? Nah,
Kalau di Sulawesi Selatan sendiri sampai saat ini masih dalam proses untuk mencapainya, Kak. Masih proses. Iya. Jadi kita melihat dulu di forum anak yang daerah, sudah Kak, dan di yang kabupaten kota, Kak. Yang Di sudah kabupaten dan kota. yang belum apa nih Yusran? Menurut Yusran sampai layak menjadi Sulsel. Ya, tentunya Kak kita harus menyelesaikan dulu isu-isu yang lagi urgent, Kak, di Sulawesi Selatan ini. Oke. Ya. Dan ternyata masih banyak ya Iya, jadi Kak. PR. Jadi saya tentunya dengan teman-teman yang lain berharap kami sebagai penyambung aspirasi anak-anak di Sulawesi Selatan kepada pemerintah agar isu-isu yang lagi urgent ini bisa terselesaikan dengan bantuan dari pihak-pihak terkait, Kak. Yakin nih Sulsel bisa menjadi provinsi layak anak? Yakin, Kak? Oh, oke, udah kayak waktu terpilih menjadi ketua gitu juga nggak sih? Maksudnya ada program-program yang Yusran sampaikan, ada janji-janji misalnya nih nanti kalau saya terpilih jadi ketua Forum Anak Sulsel, saya akan ini itu gitu. Ada Ya, nggak? Kak. Tentunya di provinsi sendiri, Kak, di Forum Anak Sulsel tentunya sangat-sangat membutuhkan kerjasama dari Forum Anak Daerah, Kak, dari 24 FAD agar bagaimana kita bisa sama-sama membangun ini sebuah provinsi Sulawesi Selatan menjadi layak anak. Jadi kami akan berkomunikasi secara rutin, Kak, dengan ketua-ketua FAD-nya maupun dengan pengurusnya. Kami akan selalu dekat pengurus dari provinsi kepada pengurus yang ada di daerah-daerah, Kak. Oke. Nanti akan dibawa kemana nih Forum Anak Sulsel oleh ketua yang baru terpilih bulan lalu? Gimana? Ya, Kak, tentunya biasanya kan ini kebanyakan kegiatan-kegiatannya itu online, Kak, di masa pandemi. Karena keterbatasan, banyak juga teman-teman pengurus di masa pandemi itu dibatasi dengan orang tuanya mungkin karena di masa pandemi karena orang tuanya khawatir dan sebagainya. Tapi teman-teman sendiri memiliki tekad yang kuat, Kak, sehingga mereka berusaha untuk berpartisipasi lagi dari masa pandemi ke yang sekarang ini, Kak, yang sudah agak renggang lah, Kak, kalau kita bisa kata. Tentunya teman-teman pengurus juga membutuhkan bantuan dari kakak-kakak demisioner, fasilitator maupun dua talu, Kak. Nah, inilah perangkat-perangkat yang ada di Forum Anak, Kak. Ada kakak-kakak demisioner yang pernah menjadi pengurus, Kak, ataupun fasilitator. Dua talu ini, Kak, duta tahun lalu. Yang pernah menjadi duta begitu. Jadi Kak. nggak dilupakan ya? Iya, Kak. Tentunya kita sama-sama lagi bangun. Tentunya teman-teman dari kakak-kakak juga memiliki pengalaman yang lebih dari teman-teman kita yang pengurus, Kak, yang masih baru ataupun masih beberapa tahun ini masuk di Forum Anak, Kak. Oh gitu, bagus ya di situ. Kalau di tempat saya dulu jadi duta, jadi dulu Pak. Duta dilupakan ya. Kak. Setelah periode yang selesai udah dilupakan. Oh di sini enggak ya? Ya, Kak. Masih dibutuhkan begitu Kak. ide-idenya. Oke, kalau event yang sudah berlangsung yang tahun-tahun sebelumnya dan nanti di kepengurusannya Yusran, idenya mau buat ini deh, apa nih? Apa-apa yang sudah dan yang nanti akan? Selain tadi banyak nih, pemilihan duta anaknya ada, kemudian FAS-nya tadi ya, berbagai kegiatan, ada penghargaan juga, kemudian juga ini lihat-lihat di Instagram pendengar ternyata menyenangkan begitu ya. Ini ada talk show juga gitu ya. Iya. Di Fastasia ada Arima, Amajin, Asisi. Oke, menuju dunia layak anak 4 hari lagi gitu. Yang ini yang oke, ada Aspirasiku, sehari bersama anak panti, sehati namanya ya. Iya. Terus juga wah seru-seru nih. Ada kegiatan apa saja nih, boleh dijelaskan mungkin? Nah, di situ juga, Kak, ada jelajah warisan leluhur. Jadi begini, kita mewariskan dari nenek-nenek moyang kita nih, Kak, budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Gitu. Ada juga. Oke, kemudian apa lagi nih? Oh, pelatihan-pelatihan juga ada ya? Ya, Kak, ada pelatihan sebagai agen pelopor dan pelapor juga, Kak. Tentunya teman-teman butuh pelatihan bagaimana kedepannya sebagai kita ini dapat mengembangkan sebagai agen pelopor dan pelapor. Wah. Untuk anak-anak hebat nih, adik-adik yang hebat di seluruh penjuru Sulawesi Selatan kan RRI ini bisa didengarkan, termasuk juga bisa dinonton ya. Bisa nonton ketua
Forum Anak Sulawesi Selatan, ketua kalian ada di sini nih ya. Dan ini ternyata bukan hanya di Makassar saja yang aktif, bahkan kalau lihat di Instagramnya Kota Palopo, kemudian di daerah-daerah Pangkep, Bone, Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Bulukumba, semua aktif gitu ya? Ya Kak, semua aktif di Forum Anak 24 FHD Kak yang ada di kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Itu koordinasinya gimana? Koordinasinya itu Kak, kami membuatkan pengurus Forum Anak di Sulawesi Selatan itu Kak, Ya. dari 24 FHD nih Kak. Ada dari Palopo, Luwu, Pangkep, Bantaeng, Bulukumba, Ya. semualah Kak yang ada di 24 kabupaten kota Kak. Jadi kami sebagai wadah partisipasi anak tentunya Kak. Di sini bagaimana teman-teman dari Forum Anak daerah sendiri ini, kami juga menjalin komunikasi dengan daerah-daerahnya Kak. Begitu. Oke. Jadi koordinasi terus dilakukan begitu ya? Iya Kak. Ini Karena ada kegiatan-kegiatan di Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri itu Kak banyak dilaksanakan di daerah Kak. Kami bagi ada dilaksanakan di Makassar, Maros, Bone, Sinjai dan yang lainnya Kak. Oke, juga ini yang lalu ada Watunami Korwil, Nah, volume 3. ya Kak. Oke, apa itu? Nah, Watunami Korwil ini Kak, kebetulan saya sebagai koordinator wilayah pada kepengurusan yang lalu Kak, sebelum jadi ketua. Nah, saya memegang itu wilayah 3 Kak. Di sini saya pegang ada Pangkep, baru Kota Parepare sama Sidrap Kak. Jadi di Forum Anak Sulawesi Selatan itu terbagi menjadi 6 wilayah Kak. Ya. Wilayah 1 sampai wilayah 6 ini masing-masing itu Kak memegang 4 forum anak daerah Kak. Nah, kalau di wilayah 3 itu tadi ada Pangkep, baru Parepare sama Sidrap Kak. Di sini bagaimana perpanjangan tangan dari ketua Kak kepada Korwil ini, koordinator wilayah, agar lebih terperinci Kak begitu ke kabupaten kotanya. Oke. Kemudian ada lomba video kreasi budaya, lomba bercerita begitu ya. Oke. Kalau duta juga begitu ya, duta Iya, anak Sulawesi Selatan. Iya, Kalau Yusran duta anak tahun berapa? Saya duta anak tahun 2021 Kak. 2021. Saya cari dulu Yusran, yang mana sih Yusran? Ada di Instagram pendengar ya. Ya. Jangan-jangan Yusran operasi wajah ini. Yang mana sih Yusran? Kebetulan pada tahun itu Kak, yang delegasi dari Pangkep itu Kak, ketua forum anak Kabupaten Pangkepnya Kak, ada Kak Fadil Aulia. Oh, Fadil Aulia. Oke. Menjadi duta. Jadi duta anak Sulawesi Selatan ini masing-masing kabupaten kota Kak mengirimkan delegasinya 1 orang Kak. Oh gitu. Jadi pakai selempang gitu ya? Iya Kak. Kalau bertugas. Oke. Nah, kepengurusan sendiri Yusran. Ini untuk teman-teman kita yang mungkin lagi mendengarkan, adik-adik, wah pengen banget sama Kak Yusran begitu bisa gabung juga di Forum Anak Sulsel. Gimana caranya ya? Oke. Gimana Yusran? Oke teman-teman, ini tentunya sangat terbuka buat teman-teman yang ingin berpartisipasi tentunya sebagai seorang anak untuk menyuarakan anak. Ya begitu. Dari anak untuk kepada pemerintah bagaimana partisipasi harapan-harapan anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan untuk tercapainya ini semua harapannya Kak, bukan hanya harapan tapi dapat menjadi realita Kak. Jadi tentunya dengan bantuan seluruh pihak pihak-pihak terkait ini Kak, bagaimana kita didukung Kak begitu. Jadi bagaimana kita berkegiatan, melaksanakan kegiatan untuk anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan Kak. Syaratnya gabung gimana Kak Yusran? Misalkan ada adik-adik nih yang mau gabung. Silahkan hubungi sosial medianya Forum Anak Kak. Oh gitu, namanya Forum Anak Sulawesi Selatan. Tanpa spasi adik-adik ya. Terus syaratnya apa? Syaratnya usianya Kak mungkin belum berusia 18 tahun Kak. Oke. Karena di dalam undang-undang itu Kak, seorang anak ini kan mulai dalam kandungan sampai 18 tahun Kak. Oh gitu. Kalau Yusran sendiri dari usia berapa sih gabungnya? Saya dari usia 14-15an begitu Kak. Oh 15an. Iya. Sekarang sudah menuju 17 Kak. Oh menuju 17. Oke, luar biasa begitu ya. Kalau di samping ini temannya Yusran dari Forum Anak juga? Ya Kak, dari Makassar Kak. Oh Forum Anak Makassar. Ya. Oh gitu. Pengurus atau ketua? Atau pengurus. Oh gitu. Atau asistennya? Tapi luar biasa loh temannya. Namanya temannya siapa sih?
Temannya? Ganim Kak. Oh, Ganim. Ya. Oke, Ganim tadi pendengar ini anak kreatif juga. Di zoom in zoom out gitu ya. Sampai semua kelihatan. Biar ada yang temani saya Kak. Oke. Baik, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Mungkin ingin ngobrol-ngobrol juga nih, ada harapan apa yang ingin disampaikan untuk anak berprestasi kita. Ada Yusran sebagai Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan. Mungkin juga ada ide-ide atau masukan nih dari para orang tua begitu ya. Ada yang ingin disampaikan mewakili apa yang dirasakan oleh anak-anak. Anda boleh bergabung bersama kami di 082133339440. Nah, apa saja kemudian yang didapat Yusran dengan bergabung di Forum Anak Sulawesi Selatan, termasuk pengalamannya seperti apa, kesan bergabung seperti apa, nanti kita akan lanjutkan Yusran ya. Baik, dan pendengar tetap bersama kami di Pengarus Utamaan Gender, kita masih bersama Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan. Sarana tidak tahu dia untung. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Kiri-kiri terus-terus tembak-tembak, pinjam. Jangan. Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya. Viko, udah waktunya les, Nak. Yuk. Ya, Bunda. Tara, sudah main gamenya sayang. Ayo belajar membaca lagi. Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, tuanku Imam Bonjol. Wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya. Ayah, mereka ini siapa sih? Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah. Pahlawan itu siapa ya? Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wah, hebat ya Ayah. Sarah mau seperti pahlawan. Misalkan Ayah. Bisa. Yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Siap Ayah. Berarti Ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang Ayah. Ayah juga sayang sama anak ayah. Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.
Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pengaruh Setamaan Gender, dan kita masih bersama dengan agen 2P ya, anak-anak yang luar biasa sebagai agen pelopor dan pelapor. Ini mewakili anak-anak yang lain menyampaikan aspirasi mereka ya, dan ternyata tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh anak-anak luar biasa ya. Jadi ini bermain sambil juga jadi agen begitu ya, agen 2P ini. Nah, di segmen akhir kebersamaan kita nih bersama Yusran, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan. Tadi sudah ada yang bertanya, sudah dijawab juga sama Kak Yusran ya, bagaimana caranya gabung. Nah, nanti bisa informasi lengkapnya di media sosial Instagram Forum Anak Sulawesi Selatan. Oke, terus ada pertanyaan lagi Yusran. Ya. Oke. Pertanyaannya ada kayak sesi cerdas cermat gitu ya. Oke, sudah siap Yusran? Ya, Kak. Untuk pertanyaan ini? Oke. Waktumu 30 detik sekarang. Oke, ini ada pendengar kita yang bergabung. Selamat siang. Siang. Oke, saya Yusril. Mau bertama sama Yusran. Ini kayak Upin ya. Yusran dan Yusril gitu kan. Jangan-jangan saudara ini? Ya? Saudara bukan? Siapa bukan. nama lengkapnya situ? Yusril, saya Yusril. Ini Yusran. Itu aja sih. Nanti boleh dilihat. Siapa tahu kan? Kenal. Oke, siap dengan pertanyaannya? Ya. Bagaimana cara atau tindakan Forum Anak, khususnya Forum Anak Sulawesi Selatan, dengan adanya isu pernikahan anak di bawah umur yang marak terjadi? Apa yang dilakukan? Waktumu 30 detik dari sekarang. Silakan Yusran. Terima kasih. Jadi bagaimana peran Forum Anak Sulawesi Selatan di sini dalam memberantas PUA, perkawinan usia anak? Di sini bagaimana teman-teman dari pengurus Forum Anak se-Sulawesi Selatan itu menyebarluaskan mengenai edukasi dampak negatifnya dari pernikahan usia anak. Tentunya seorang anak-anak itu sendiri belum siap mentalnya, jiwanya, dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak negatif dari pernikahan usia anak. Bagaimana pendidikannya sudah putus. Terus dari sisi kesehatannya juga Kak, di sini belum siap untuk menjadi mentalnya karena banyak kasus perceraian dari perkawinan usia anak itu sendiri. Oke, waktunya habis. Oke, bukan itu saja, masih ada pertanyaan selanjutnya. Siap Yusran? Ya Kak. Pertanyaan selanjutnya. Ini mau jadi ketua lagi nih, dites lagi nih ya. Mewakili anak-anak, apa yang Yusran ingin sampaikan pesan untuk ayah bunda yang dirasakan oleh anak-anak yang diwakili? Silakan. Oke, tentunya harapan kedepannya untuk anak-anak di Sulawesi Selatan itu, dari kami seorang anak di Sulawesi Selatan itu, bagaimana suara anak, tentunya suara anak didengarkan oleh pemerintah maupun direalisasikan. Bagaimana kami bisa mendapatkan seluruh, kalau bisa 100% hak anak itu kami dapatkan, maupun dari dan seluruh pihak terkait mendukung kegiatan-kegiatan dari anak begitu sendiri, maupun kerjasama dari mungkin dari pihak terkaitnya bekerja sama dengan Forum Anak itu sendiri, bagaimana kita sama-sama membangun Sulawesi Selatan menuju provinsi layak anak. Oke, luar biasa. Pertanyaan jangan ini dulu, jangan senang dulu, masih ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, ini dari anak-anak nih pertanyaannya. Saya kok kalau ditanya mau jadi apa, inginnya jadi HP. Kenapa jadi HP? Soalnya ayah bunda lebih seneng sama HP. Nah, gimana nih menanggapi ini? Apa yang ingin disampaikan untuk ayah bunda? Oke. Silahkan. Buat ayah bunda yang ada di rumah nih, tolong diperhatiin anaknya. Karena banyak sekali biasanya anak itu sendiri terkendala dari mungkin kurangnya perhatian dari orang tuanya, sehingga anak ini mencari perhatian lain begitu Kak. Sehingga anak ini tidak sungkan-sungkan melakukan isu-isu yang lagi urgent di Sulawesi Selatan Kak. Oh, nafsa tadi juga ya.
pergaulan bebas Kak, Pergaulan mungkin bebas. di rumahnya kekurangan perhatian Kak, mencari perhatian negatif dari luar lain. Jadi buat adik-adik nih yang bisa dialihkan ya biar positif masuk ke Forum Anak Sulawesi Selatan. Maupun di 24 forum anak daerah. Buat tips juga buat teman-teman yang ada di rumah, daripada waktu luangnya terbuang sia-sia, gabung di organisasi-organisasi, ada di organisasi sekolah maupun organisasi di luar sekolah kayak forum anak ini sendiri Kak, biar kegiatannya lebih positif begitu. Oh, jadi banyak begitu ya? Iya, banyak sekali Kak. Oke, kegiatan-kegiatan yang positif, penyaluran bakat dan minat. Ya. Oke, pertanyaan sudah habis. Oke, Yusran, kalau Yusran sendiri, apa yang Yusran sudah dapatkan selama bergabung di Forum Anak Sulawesi Selatan ini, di Forum Anak Nasional ini, apa-apa saja sih pengalamannya? Kesannya seperti apa? Silakan Yusran. Tentunya kesan saya itu banyak sekali Kak, pengalaman yang saya dapat. Saya banyak belajar dari Forum Anak ini sendiri. Di organisasi ini sendiri, di Forum Anak, banyak yang tentunya kami tidak dapatkan di sekolah, di lingkungan yang lain, tapi kita dapatkan di organisasi ini. Jadi kalau semisal dibandingkan pendidikan sama organisasi itu, keduanya ini tidak bisa terpisah Kak. Ini keduanya karena ada ilmu baru yang didapatkan di sekolah tapi tidak didapatkan di organisasi, begitupun sebaliknya, banyak yang didapatkan di organisasi tapi tidak didapatkan di sekolah Kak, begitu. Jadi di sini saya banyak kenal relasi-relasi Kak. Saya banyak ketahui ternyata begini loh yang lagi urgent sekarang di Sulawesi Selatan, ternyata begini loh dampak dari PO itu sendiri, dampak dari pergaulan bebas, begitu Kak. Jadi untuk kedepannya saya lebih sadar kepada diri saya Kak, kalau ternyata batasan-batasan saya itu sampai sini. Di organisasi ini sendiri itu saya bisa tahu sampai mana sih kemampuan diri saya, begitu Kak. Saya bisa mengasah lagi, apakah saya bisa sampai sini ndak. Kalau dari kemarin, mungkin tahun-tahun kemarin, kalau dilihat kakak-kakak ketua Forum Anak Sulawesi Selatan sebelumnya, saya berpikir saya bisa ndak sampai ke tahap ini. Saya bisa ndak jadi agen begini-begini. Kalau saya sebelum masuk forum, saya berpikir, banyaknya kegiatannya di sini, apakah saya bisa mengatur waktu saya yang begitu padat juga di sekolah dengan pendidikan. Ternyata dengan Bismillahirrahmanirrahim saya masuk ke tahap ini, dan sampai saat ini alhamdulillah saya sekarang pencapaian saya yang saya angan-angankan dulu, kalau saya bilang tidak bisa, kalau saya berpikir kapan saya bisanya kalau saya tidak memulainya, begitu Kak. Jadi saya bertekad untuk memulai, dan sampai saat ini ya inilah saya. Sekarang saya sudah menjadi ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, dan untuk kedepannya semoga dengan kehadiran saya dan teman-teman dari pengurus Forum Anak yang lainnya bisa menginspirasi, menyalurkan suara-suara anak yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya bersama kakak-kakak dari Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan, demisioner, fasilitator 2 Talu, dan tentunya ayah bunda sebagai pendamping kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Selatan Kak. Oke, luar biasa. Ini juga kayaknya public speakingnya nggak seperti ini dulu nih, nggak Ya, lancar ngomongnya. Ya. Oke, dan ini berkat pengalaman masuk di Forum Anak Sulawesi Selatan, jadi punya banyak pengalaman begitu banyaknya ya. kegiatan-kegiatan yang kita dilatih untuk bicara Kak di depan umum. Tentunya dulu saya masih malu-malu bicara depan umum, masih takut ataupun, dan sekarang saya sudah memberi untuk mencari pengalaman ini. Tentunya saya tidak hanya selama diam Kak terus, kayaknya saya harus bicara, berani begini, melakukan ini urusan salah atau gagalnya itu di urusan belakang lah. Tentunya dimulai dulu lah. 30 detik terakhir. Ya. Untuk teman-teman kalian nih yang lagi libur, aduh bingung banget, hanya main game, hanya di kamar, hanya di rumah begitu. Pengen banget sama seperti Kak Yusran dan teman-teman yang lain. Apa nih pesannya atau motivasi yang mau disampaikan?
buat teman-teman yang lagi baring sekarang di kasur pegang gadget, ayolah bangun, buka pintu kamarmu, rapikan tempat tidurmu, ayo kita berinteraksi sama-sama teman-teman yang lain di luar sana, membangun, mungkin bisa membantu teman-teman yang lain, membangun suatu kegiatan yang kreativitas, ayo salurkan bakatnya teman-teman. Saya yakin anak-anak di Sulawesi Selatan itu kreatif semua Kak, mempunyai bakat dan minatnya itu yang luar biasa Kak. Oke, jadi buka pintu kamarnya sekarang, jangan hanya mabar ya. Oke, makasih banyak Yusran, sukses selalu buat Forum Anak Sulawesi Selatan, salam buat teman-temannya yang lain ya. Oke, baik, dan pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, yang luar biasa tentunya ya. Ada Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan Muhammad Yusran Yusuf yang telah bersama kita selama sejam ini. Makasih Yusran. Ya Kak, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pendengar di Pengaruh Utamaan Gender selanjutnya. Oke, Yusran dada-dada gitu ya sama teman-teman. Oke, pendengar, untuk selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Radio untuk mengikuti dinamika olahraga.